Punya bunga matahari super duper gede kayak gini, mau aku coba rebus aja. Tapi bim salah bim, bunga mataharinya tiba-tiba menghilang. Dan yang tersisa hanyalah sekumpulan batu-batu imut kayak gini. Jadi di sini mau aku coba rebus aja pakai rempah-rempah yang super duper bikin wangi banget. Di sini aku coba rebus aja. Untuk sekumpulan batu-batu imutnya biar dia nggak terlalu keras. Kita rebus aja batu-batu imutnya sampai airnya surut kayak gini. Kalau udah tinggal kita angkat aja. Lalu mau aku masukkan ke dalam daun pandan yang lebih besar. Lalu mau aku langsung gulung aja bersama dengan isian cabai-cabean. Macam tak betul je budak. Lalu aku tusuk-tusuk aja untuk ujung-ujungnya. Dan untuk batu imutnya di sini mau aku panggang aja. Karena batu panggang itu beneran enak banget. Dan kalau daun pandannya udah mateng, tinggal langsung angkat aja. Dan di wajan yang berbeda di sini mau aku tumis aja bawang merah dan bawang putih. Lalu aku tambahkan 2 butir telur. Dan di sini juga aku tambahkan bumbu-bumbu yang udah halus kayak gini. Lalu tinggal tambahkan air aja. Dan di sini aku tambahkan juga jagung, wortel dan juga batu yang udah dipanggang tadi. Lalu di sini aku tinggal masukin aja sisa batunya dan aku aduk-aduk aja sampai semua bumbu-bumbunya meresap ke dalam batu imut. Dan jangan lupa untuk tambahkan juga gula, penyedap dan juga MSG. Di sini aku tambahkan lagi juga bawang daun dan juga tomat. Tinggal kita angkat aja lalu sajikan. Dan untuk batu saus padangnya sudah siap dihidangkan. Selamat mencoba di rumah. Kemarin Rehan tiba-tiba aja datang ke dalam kehidupanku sementara aku udah pacaran sama Farhan. Aku terima Farhan gara-gara katanya Rehan kepergok berduaan sama si Markona. Rehan lebih pilih Markona daripada aku gara-gara katanya aku adalah cewek paling ribet sedunia. Hati aku tuh beneran lagi hancur banget sampai-sampai aku bikin cetakan bintang kayak gini aku hancurin lagi. Terus nggak tahu kenapa tiba-tiba aja kepikiran pengen suntik bungkusan minyak kayak gitu sampai si minyaknya keluar. Buat minyaknya aku bakal keluarin lagi dan aku bakal taburin di atas tepungnya dan aku bakal satuin sama nasi yang udah aku giles-giles. Adonan ini aja bisa bersatu, tapi kenapa hubungan aku sama Rehan gak pernah bisa jadi satu?
Ini semua gara-gara si Markona yang mukanya itu mirip banget sama Cucunguk lagi kebalik. Astagfirullahaladzim, gara-gara si Markona bisa-bisanya mulut aku jadi berkata kasar kayak gini. Astagfirullahaladzim. Semoga mamanya Rehan gak nonton. Terus di rumah aku punya sosis yang Rehan kasih, dan sosis Rehan ini bakal aku potong-potong kayak gitu. Bagian ujungnya aku potong jadi 4 dan bagian ujungnya lagi aku tutup pakai nasi yang udah aku adonin sebelumnya. Terus tinggal aku berenangin aja ke dalam didihan air. Resep ini bisa jadi salah satu ide menu jualan buat bunda-bunda di rumah. Tuh kan mamanya Rehan wajib tahu banget kalau misalnya aku itu selain pinter masak juga pinter cari duit. Kalau udah direbus tinggal kita balurin aja pakai tepung roti, terus tinggal digoreng satu persatu. Gorengnya nggak perlu terlalu lama karena nanti bisa-bisa sosisnya Rehan berubah warna menjadi coklat. Oh my god. Kalau masakan ini udah jadi, aku janji aku bakal langsung kasih aja ke Rehan supaya Rehan itu ngejauhin si Markona. Aku bakal tambahin bumbu-bumbu percintaan supaya situasinya itu makin panas. Macam tak betul je budak. Pas aku makan, ini tuh rasanya beneran enak banget. Saking enaknya aku nggak sempet jadi kasih ke Rehan gara-gara kehabisan. Jadinya aku inisiatif buat bikinin nasi telur yang ditambahin saus kayak gini untuk Raihan. Cara bikin olahan nasinya gampang banget. Ini tinggal ditambahin aja penyedap rasa secukupnya. Terus kita rebus wortel yang udah dipotong-potong, tumis bawang merah, terus aku bakal tambahkan juga 3 buah es krim. Aku masukin aja dan aku bakal aduk-aduk sampai semuanya meleleh. Kalau udah meleleh, aku bakal ambil bagian sticknya aja. Dan buat kuahnya aku bakal tambahin lagi air penyejuk jiwa. Karena di rumah ada minyak beku, alhasil minyak beku ini aku ukir-ukir di belakang mangkok. Terus tinggal aku masukin aja ke dalam panci yang udah aku panasin. Tiba-tiba aja dia meleleh dan mencair kayak gini. Terus aku bakal masukin aja beberapa lembar topoki kesukaan Raihan yang belum ditusuk-tusuk. Kalau udah mateng tinggal aku angkat aja dan aku bakal campurkan saus ke dalam kuah yang aku tambahkan secukupnya penyedap rasa dan juga cabai bubuk. Terus tinggal kita aduk-aduk ya. Kalau udah merata tinggal kita masukkan juga odeng yang udah aku tusuk-tusukin. Nah buat nasi goreng Rehan tadi aku bakal ratain aja di atas nori. Terus aku lapisin sama odeng dan juga wortel ditambah timun. Udah gitu aku gulung-gulung dan aku potong-potong. Ini tuh jadinya kimbap mini kesukaan Rehan guys. Rehan dari kecil suka banget sama makanan yang satu ini. Semoga Rehan dan mamanya Rehan suka banget sama masakan aku kali ini. Bingung mau masak apa? Nonton DBM aja. Kini tersedia di semua sosial media. Udah paling males banget. Kalau ketemu sama orang yang tiba-tiba datang sikapnya manis banget tapi ujung-ujungnya minjem duit. Astagfirullahaladzim. Orang kayak gini gejala awalnya suka tiba-tiba nanyain kabar kita dan akhirnya berujung pada curhat-curhatan. Bahkan yang jadi topik pembahasannya itu super banyak banget, mulai dari rumah tangganya sampai perekonomiannya. Dia nggak sadar kalau orang yang denger ceritanya dia itu lagi mendem masalah dalam hidupnya. Sampai rela loh nggak cerita sama orang-orang supaya nggak ngerepotin banyak orang. Pasti banyak banget juga kan orang-orang yang mendem masalahnya sendirian dan menyelesaikannya juga.
gak sendirian. Nah, kadang orang yang minjem duit sama aku ceramahin dulu 1 jam sampai 3 jam lebih supaya dia kapok pinjem duit sama aku. Tapi biasanya kalau orang yang kepepet banget mau diceramahin seharian juga dia tetap nurut. Biasanya aku bilang kalau misalnya minjem duit itu harus jadi duit lagi, jangan sampai minjem duit tapi dipakainya sama jalan-jalan dan foya-foya. Hari ini bilangnya sama aku ngeluh nggak punya beras, nggak punya telur, sampai isi kulkas juga kosong. Tapi besoknya bisa makan-makan di luar. Oh my god! Wow! Yang paling parah ya bun, ketika dia udah minjem duit, besoknya itu dia jalan-jalan pakai mobil sama satu keluarganya. Terus bikin status terima kasih ya suamiku tersayang buat jalan-jalannya. Padahal itu uang kemarin dapat minjem. Diam! Aku tuh tipe orang yang gak mau julid sama orang yang membutuhkan bun. Tapi kalau orangnya kayak gini sebenarnya kita yang butuh, bukan dia yang butuh. Nih ya bun, aku kasih tahu juga. Katanya kalau kita berani minjemin duit, kita juga harus berani buat nagihnya. Kalau orang yang gak punya gak pernah aku paksa buat tetap dibayar. Tapi ada aja orang pika sebelen yang gak mau bayar utangnya padahal dia udah sanggup. Pas datang ke rumahnya buat nagih, itu pintu tertutup rapat, hordeng juga ketutup, sampai lampu rumahnya juga pada mati bun. Pas aku ketok-ketok gak ada yang keluar satupun, padahal semua kendaraannya ada di rumah, bahkan sendal-sendalnya pun ada. Terus aku lihat-lihat bun, dari mulai sendalnya yang bermerek sampai semua peralatan dan perabot rumah tangganya aku intip dari dalam rumah. Itu bagus-bagus bun, masa aja dia nggak bisa sampai buat bayar utang. Akhirnya hari itu aku pulang ke rumah dan aku balik lagi. Terus aku coba tagih lagi sama anaknya. Dek, ada mama nggak? Tolong bilangin ibu mau ketemu. Dia bilang mama lagi pergi, adanya papa. Ya udah deh, papahnya aja ketemu sama aku. Ini kesempatan aku buat nagih sama suaminya. Terus pas suaminya keluar dan dia bilang, maaf ya bu, ibu kan urusan sama istri saya, jadi tolong tagihnya ke istri saya karena saya nggak tahu apa-apa. Dari situ aku langsung pulang dan aku ketus banget di dalam hati. Terus aku bilang, ini suami nggak bersyukur banget guys. Istrinya itu udah bangga-banggain dia jadi suami yang baik sampai minjem duit. Tapi pas ditagih ini suami malah nyuruh aku nagih sama istrinya. Ini bisa aku simpulkan bahwa gak ada orang yang gak baik ya guys di dunia ini tuh. Tapi ada aja arahan dari kepala rumah tangga yang kurang baik. Benernya aku ngerasa kalau tetangga aku ini itu dia bukan gak punya duit, tapi manajemen keuangannya yang salah guys. Dan suaminya juga yang ngedukung si istri ini buat minjem uang kesana kesini. Akhirnya utang yang seharusnya selesai tapi malah numpuk lagi gara-gara utang dibayar sama utang. Jadi tutup lubang gali lubang. Kasian banget kalau hidup udah kayak gitu. Pasti hidupnya sepenuhnya dari uang hutang ya guys. Semalam suaminya sahabat aku datang ke rumah. Terus dia tiba-tiba aja bawain daging ipas yang super gede banget. Katanya dia minta dibikinin masakan sama Mbak DBM gara-gara istrinya itu lagi hamil. Semoga dia nggak nyesel udah nitipin dagingnya sama aku dan minta dimasakin sama aku. Karena di rumah nggak punya mesin potong, jadi aku inisiatif aja buat pukul-pukul daging ini sampai hancur.
Berhubung lemaknya beneran tebel banget, jadi di sini bakal aku pisahin dulu bagian lemak sama dagingnya, karena tadi pas aku tumbuk dia beneran gak bubuk-bubuk. Cukup ambil bagian dagingnya aja, terus si lemaknya tinggal kita pisahin. Kalau udah yang dagingnya tinggal kita potong-potong dan aku masukin ke dalam tumbukan. Tumbuk sampai dagingnya halus. Kalau misalnya susah, kalian bayangin aja orang-orang yang sempet bikin kalian kesel. Sebenarnya ini nggak aku tumbuk halus, tapi di balik layar aku blender, terus aku masukin lagi ke dalam tumbukannya. Sisihkan daging ke dalam loyang, terus tinggal diratain aja, dan aku bakal cetak telur di atasnya kayak gitu supaya membentuk kolam-kolam kecil. Kalau udah, untuk kolam yang pertama aku bakal tuang bawang putih baik yang udah dimasak dan juga bawang putih jahat. Tambahkan baking powder setengah sendok teh, penyedap rasa, lada bubuk, dan juga gula pasir. Nah, buat lemak-lemaknya tinggal kita potong jadi kecil-kecil, terus tinggal kita rebus aja. Kalau udah, buat si daging dan juga bumbu-bumbunya tinggal kita masukin ke dalam chopper. Terus tinggal kita haluskan aja ya. Kalau misalnya udah halus, masukkan es batu sebanyak 75 gram, kemudian campurkan lagi. Dan kita tambahin tepung tapioka sebanyak 100 gram. Setelah itu tinggal kita sisihkan aja dari tempatnya, lalu aku bakal cetak. Untuk cetak baksonya ini aku cukup pakai tangan aja ya. Sebelum cetak, tangannya udah aku lapisin pakai minyak, terus tinggal kita pencet-pencet aja sampai membentuk bola seperti ini. Masukkan ke dalam air yang sudah aku didihkan, lalu ini dilakukan berulang sampai semua adonan baksonya habis. Sambil nunggu baksonya mateng, aku bakal siapkan juga satu buah pakcoy yang aku keluarin dari handphone. Aku potong-potong aja sesuai selera, terus aku cuci dan aku bakal masukin ke dalam kuah bakso yang sebelumnya udah aku didihkan. Kayaknya masih kurang lengkap kalau nggak pakai bahan yang satu ini. Siapkan satu buah tisu, terus tisu ini bakal aku sulap jadi satu buah styrofoam yang ternyata di dalamnya itu ada bahan yang laki aku butuhin. Sekarang tinggal aku buka aja di bagian belakangnya, terus tinggal aku keluarin dan aku masukin ke dalam air. Karena susah ngeluarinnya, jadi aku bakal sabit aja di bagian depannya kayak gini. Cuci sayur toge yang bentuknya itu mirip kemasan saset, beneran pendek banget. Terus tinggal aku angkat aja dan aku tiriskan dari airnya. Siapkan cabai-cabean, jangan lupa cabai-cabeannya buat dihaluskan dengan air. Ini buat kuah bakso yang nantinya bakal aku kasih pedas. Jangan lupa si kuah baksonya kita tambahin penyedap rasa secukupnya ya. Oke guys, waktunya tinggal aku sajikan aja. Pertama aku tuang togenya di atas mangkok dan juga kuah baksonya. Udah gitu kalian bisa tambahkan jeruk nipis dan juga sambal di bagian pinggirannya. Bingung mau masak apa? Yuk kita nonton DBM aja. Paling seneng banget kalau misalnya pohon angin aku udah panen kayak gini. Nama buat panennya itu biasanya suka lama banget, membutuhkan waktu sekitar 15 tahun. Biasanya kalau anginnya udah panen kayak gini, langsung aku masukin aja ke dalam toples biar anginnya tetap fresh. Dan tinggal kita tutup aja biar anginnya nggak kabur-kaburan. Dan di sini aku mau kasih tahu tutorial cara memasak angin. Dan juga
juga enak. Tinggal masukkan aja anginnya dan di sini aku mau tumbuk-tumbuk coklat yang udah kering. Nah kalau udah tinggal kita satukan aja ke dalam anginnya. Lalu aku tambahkan air angin juga dan biar rasanya manis di sini aku tambahkan juga angin gula. Dan kalau semua bahannya udah tercampur merata kayak gini, tinggal kita mixer aja dan di sini mau aku cetak pakai cetakan bintang kayak gini. Tinggal kita celupkan aja cetakannya ke dalam adonan anginnya, lalu tinggal kita goreng aja ke dalam minyak panas. Nah, kalau misalnya adonannya udah terlepas dari cetakannya, tinggal kita balik-balikan aja sampai adonannya berubah warna menjadi golden brown kayak gini. Lalu tinggal kita tiriskan aja dan kalau udah di sini mau aku simpan aja ke dalam ulekan dan di sini mau aku ulek-ulek aja. Lalu tinggal ditumbuk-tumbuk aja kerupuk anginnya sampai menjadi kremesan kayak gini. Lalu tinggal tutup aja biar nggak melempem dan di sini aku udah siapkan juga keju angin yang super duper gede banget. Untuk keju anginnya tinggal kita keluarkan aja dari kemasannya dan di sini aku langsung mau potong-potong aja jadi beberapa bagian. Karena untuk si keju anginnya langsung mau aku masukkan aja ke dalam mesin keripik kayak gini biar nanti hasilnya jadi tipis-tipis kayak gini. Dan kalau semua keju anginnya udah terpotong-potong mau aku masukkan aja ke dalam loyang dan di sini mau langsung aku ratakan dan aku kukus selama 12 menit. Kalau kejunya udah mulai lumer kayak gini, mau langsung aku masukkan aja ke dalam ulekan, lalu mau aku tumbuk-tumbuk lagi sampai mencair. Dan kalau keju anginnya udah lumer kayak gini, mau aku masukkan aja ke dalam baskom dan aku tambahkan air angin, tepung angin dan juga di sini aku tambahkan telur angin. Dan di sini untuk semua bahan-bahannya mau aku langsung aduk-aduk aja dan aku uleni pakai tangan biar semuanya semakin merata. Dan di wajan khusus untuk waffle kayak gini aku olesin aja mentega angin dan aku tambahkan adonan yang tadi udah kita bikin dan aku tambahkan juga kremesan yang sebelumnya kita bikin juga. Dan akhirnya waffle anginnya jadi juga, tinggal kita angkat aja dari cetakan wafelnya dan di sini mau aku sajikan aja ke dalam piring dan aku tambahkan saus keju. Dan untuk waffle kejunya sudah siap disajikan. Jangan lupa untuk coba di rumah dan jangan lupa juga untuk membeli angin Bandungnya. We was nothing.